Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam semesta alam. Salam Indonesia Raya. Salam Bumi Pertiwi. Apa kabar sobat semua? Sobat alam semesta, atau kita sebut Somes, sobat semesta. Nah, di petang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol atau bicara atau ya intinya sharing lah ya. Tentang apa yang saya lakukan tadi. Maksudnya tepatnya yang saya lakukan pada hari ini. Hari ini seperti biasa saya sibuk sekali, sangat sibuk sekali. Tidak ada satu presiden pun yang tingkat kesibukannya seperti saya. Tidak ada profesi apapun yang tingkat kesibukannya melebihi profesi yang saya lakukan ini. Benar-benar luar biasa. Mengantarkan istri ke kampus, mengantarkan keponakan ke tempat praktek spesialis, menjemput anak yang lagi ngambil S2, mengantar bekal untuk anak yang ada di TK, menjemput istri dari pengajian, menjemput istri dari gereja. Pokoknya sibuk sekali saya. Tapi sebagai disclaimer dan klarifikasi bahwa istri-istri yang saya sebut tadi itu bukan istri saya, istri orang. Dan anak-anak tadi yang saya jemput, saya antar bekalnya itu bukan anak saya, anak orang. Karena emang profesi saya sebagai tukang ojek, tepatnya ojek online. Disclaimer ya, nanti khawatir ada komentar-komentar yang viral, jadi saya nanti viralnya dengan cara yang nggak enak gitu ya. Kesannya kok ngejemput istri dari gereja, ngejemput istri dari pengajian, kan bingung gitu kan. Emang istri lu berapa bro gitu kan. Terus bini lu beda-beda agama. Intinya seperti itulah. Saya ingin menceritakan bahwa profesi saya antar jemput. Juru kurir ojek online. Saya nggak sebut aplikasi apa yang saya pakai di pembicaraan kali ini karena ya nggak ada izin kalau saya menyebutkan salah satu platform aplikasi ojol yang saya pakai setiap hari. Yang jelas saya ojol. Sewaktu saya mengantarkan orderan saya yang terakhir, saya sempat berpikir di atas kendaraan itu. Jadi, profesi yang dianggap sobat Nusantara, yang sering banyak jadi pilihan terakhir para sobat-sobat Nusantara itu adalah profesi ojol. Kenapa? Karena profesi itu bisa dilakukan oleh siapa saja yang sudah cukup umur dan memiliki ponsel cerdas. Terserah mau Android tapi apa iPhone itu terserah. Yang jelas dan bisa berkendara, baik itu car ataupun motor ya. Intinya roda 2 atau roda 4. Itu semuanya bisa, apapun pendidikannya, makanya nggak sekolah juga bisa. Dan pendaftarannya relatif sangat mudah sekali gitu.
Apalagi ada salah satu platform yang sampai hari ini nggak pernah tutup pendaftarannya. Saya nggak sebut ya, tapi ada itu. Sahabat semesta, khususnya pada malam hari pembicaraan Nusantara dan Sobat Nusantara. Jadi di negara kita yang kita cintai ini, salah satu profesi yang sangat digemari dan diminati karena tanpa babi bu, tanpa hahihu, daftar, terkonfirmasi akunnya, diisi saldo, cus, langsung bisa narik kalau ada tarikan. Tapi setelah saya pikir-pikir tadi waktu berjalan pulang di atas motor, saya berpikir profesi ojol itu adalah profesi yang mengeluarkan modal di awal sangat banyak sekali modalnya itu. Karena tadi baca WA seorang sahabat, dia menanyakan sesuatu yang sebenarnya dia bisa ngejawab. Bro, enakan saya kerja sama orang apa enakan saya ngojol ya gitu. Saya nggak jawab, cuma saya kasih clue-nya begini. Kalau lo mau ngojol, lo harus punya motor. Pertama, motor harus sehat. Kedua, motor harus kita perhatikan perlengkapannya, seperti remnya, olinya, bannya gimana. Dan yang paling penting ada BBM-nya nggak gitu kan. Buat apa motor bagus-bagus kalau nggak ada BBM-nya kan gitu kan. Seperti buat apa mantan cakep-cakep tapi kalau nggak ada manfaatnya. Aduh, kok ngomong ke situ. Sorry, tadi kan ngomongin motor. Maksudnya begini, kita kembali ke pembicaraan bahwa ojol itu adalah suatu profesi yang membutuhkan modal besar. Yang pertama harus punya kendaraan, terserah lah itu kendaraan roda 2 atau roda 4. Dan terserah lah itu nyewa atau pinjem atau gimana cerita atau beli sendiri atau kredit, itu yang penting harus ada wujudnya kendaraannya. Yang kedua harus punya ponsel. Iya, semua orang punya ponsel, bukan anak TK punya ponsel. Tapi kan platform ojek online itu ada kriteria standarnya. Berapa RAM handphone yang digunakan gitu kan, berapa memorinya, kekuatan menangkap sinyal GPS-nya gitu kan, kalau bisa dibilang, supaya nanti aktif mendapatkan orderan yang kontinuitasnya tinggi. Dan HP juga selain ada standar baik RAM atau maksudnya versi Android berapa, itu juga harus ada kuota bro. Kuota nggak boleh putus karena namanya ojek online. Online berarti kan butuh kuota. Terserah lah pakai MyFi atau kalau dulu ada MyFi, jadi MyFi itu wifi yang bisa dibawa-bawa. Pakai data itu harus ada. Setelah itu selain pakai data, akun yang sudah terverifikasi di satu platform ojol itu kan harus diisi saldo. Si kembar yang sering buka warung sebelahan itu kan menyediakan itu. Kisarannya minimal gocap gitu kan. Jadi 50.000 saldo terkecil. Tapi entah bagaimana kok ada ecerannya itu. Di tiap-tiap konter handphone itu kadang-kadang ada yang jualan pulsa itu menyediakan juga pecahan 10.000. Jadi kalau Sobat Nusantara belum ada cukup dana untuk beli yang saldo akun ojol itu yang 50.000, dia bisa beli di konter-konter pinggir jalan itu 10.000. Tapi kalau dihitung lebih mahal jatuhnya. Lebih mahal kenapa? Kalau 10.000 itu kan ada yang kisarannya masuk 10.000 tapi kita ngebayarnya 12.000 atau 13.000. Begitupun dengan 20.000. Kalau mau masuk 20.000 lu harus ngebayar 23.000. Kayak token listrik gitu. Nah kalau di Indomaret, aduh sebut nama lagi ya. Kalau sama warung pinggir jalan yang berjejeran si kembar merah itu minimal gocap.
kalau pengen masuk gocap itu ya emang gocap, tapi kan di situ ada biaya admin bahasanya, entah 55 entah 53 gitu. Artinya kalau lo nggak punya uang minimal segitu, belum ada tarikan orderan masuk, belum ada modal, lo bisa beli ketengan di pinggir-pinggir jalan gitu kan, dengan asumsi tapi lebih cepat habis dan jatuhnya lebih mahal gitu kan, ketimbang yang beli di gerai yang lebih ditunjuk, artinya dalam hal ini si kembar merah itu. Udah gue sebut aja lah Alfamart, Indomaret itu ya, ribet amat. Hidup kok ditutup-tutupin. Semakin menutupin semakin banyak ditutupin dong. Karena tutupan ini kebuka harus tutupin lagi. Gue ngomong apa? Kita kembali lagi ke profesi paling mahal dengan menggunakan modal awal, yaitu ojol. Pertama motor, kedua handphone, yang ketiga kalian harus punya pakaian dong, pakaian lengkap, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Gak mungkin kan kita ngojek dalam keadaan pakai cangcut, itu gak mungkin. Ya seperti standar biasa lah, minimal pakai baju, dan diharuskan harus beli seragam dan helm si platform itu. Kalau platform A misalnya warna hijau, platform B warna kuning atau oranye gitu deh. Itu juga butuh modal. Walaupun ada satu platform nggak mewajibkan beli itu, tapi lo dianggap anak tiri gitu. Jadi kalau lo udah beli atribut itu, si jaket sama si helm, lo dianggap anak kandung. Ada aja ya bisnis ya. Sampai di medsos itu platform itu dikatain, berarti lo selama ini usahanya sebenarnya jualan helm sama jaket doang ya. Ada kayak gitu tapi itu bukan urusan saya lah itu ya. Yang jelas kalau menjadi ojol lo harus beli perlengkapan itu, dan lo harus sehat, bugar bro. Nggak boleh sakit. Masa orang sakit ngebawa orang sehat? Masa orang sakit ngebawa barang yang butuh penanganan khusus, yang harus hati-hati gitu kan. Dan lo harus waras, dan lo harus nggak boleh dalam keadaan mabok, nggak boleh dong. Ya itu standar lah, masa orang mabuk berkendara kan nggak boleh. Itu aja sih sebenarnya. Artinya lo belum dapat orderan, lo belum dapat customer, lo udah harus memikirkan biaya-biaya itu. Nah begitu engkau dapat customer pertama dan dia membayar istilahnya ongkosan Rp10.000, itu masih kotor bro, itu masih kotor. Kenapa saya bilang kotor? Karena begitu penumpang membayar secara tunai misalnya 10.000, otomatis saldo yang lo beli di Alfa Indo itu akan berkurang secara otomatis. Dan ada perhitungan setiap platform itu. Ada yang sampai dibahas kemarin di PR, ada yang diem-diem baik gitu kan. Karena enak sama enak. Enak sama enak, ngomongin apa ya? Oh nanti dibahas lagi di tempat lain ya. Intinya begitu. Tapi kenapa saya jalani? Ya karena saya hobi. Teman-teman bilang, kamu kok membicarakan profesi lo yang seolah-olah lo itu nggak mensyukuri atau nggak seneng gitu kan. Tapi lo lakuin bertahun-tahun. Ya karena saya hobi. Hobi saya itu ngobrol, bicara, sama apapun. Penumpang kadang yang sampai penumpang nggak bisa ngomong, saya ajak ngomong. Saya pikir dia tuh sombong, ternyata dia tuh nggak bisa ngomong. Wah di situ kan artinya saya harus belajar. Saya tanya dulu dong, Bapak namanya ini. Kalau dia jawab, bisa diajak ngobrol. Tapi kalau dia nggak jawab, berarti nggak bisa diajak ngobrol gitu aja. Ya nggak bisa diajak ngobrol.
kan kadang-kadang saya nggak bawa manusia aja, ada yang bawa surat izin sakit, bawa kunci motor, kunci rumah ketinggalan, bawa apa ya, spray, macam-macam lah. Ya nggak bakal ngomong lah, ya kan. Nanti kita bahas lagi lebih jauh masalah perojolan ini ya. Dari mana ojol itu dibicarakan dalam segi politik, segi ekonomi, wah, segi pandangan hidup, segi filosofi, banyak sekali itu. Wah, selesai. Selama masih ada aspal, nggak selesai kita ngomongin ojol. Apalagi ojol lagi marak sekarang ini ya. Apa namanya? Banyak bapak-bapak yang di atas sana tingkahnya pada ojol semua. Maksud saya pada konyol semua. Udah, pokoknya intinya seperti itu, karena saya nggak punya perlengkapan yang mumpuni untuk ngoceh dan ngobrol ini, Sobat Semesta, Sobat Nusantara. Tapi saya kepingin ngoceh, kepingin ngobau, ya dengan HP apa adanya. Ini nggak tahu Vivo berapa ini, Vivo anak saya, dan anak saya juga udah nggak mau lagi nyentuh HP ini karena baterainya udah mulai sakaratul maut. Yang kedua, layarnya pecah-pecah. Jadi nanti kalau saya kelihatan tampan itu hasil editing, dan editingnya editing gratisan di satu aplikasi. Gue sebut nggak ya? Yang dulu gue pernah masuk ke aplikasi itu dan saya ikut ibaratnya kontes gitu, menang. Dan udah lama nggak saya buka lagi, saya install ulang, saya masuk, semuanya pada berbayar. Emang nggak ada yang nggak bayar, MBG aja bayar. Kenapa kita ngomongin MBG ya? Aduh kacau nih, nanti aja lah. Pokoknya intinya yang ngomong yang nggak jelas itu cuman apa namanya, kilatan-kilatan liar dalam pikiran saya. Tapi intinya profesi yang paling mahal adalah ojol. Kenapa? Ya tadi itu bla 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 bla. Ntar kalau ada waktu, mungkin ada sajen, saya akan ngajak teman-teman ojol dari si hijau, si kuning, si oranye dalam channel ini. Sajen yang saya maksud, saya bisa ya minimal memberikan segelas air, sebatang rokok, itu sajen, sesaji yang disajikan. Masa orang diajak ngoceh nggak lo kasih minum, ya kan? Oke lah, tanpa berpikir panjang dan berlama-lama, bukannya kita mulai acara ini tapi kita tutup. Kalau kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang benar ya mungkin bukan dari saya itu. Mungkin saya pernah dengar di mana, saya omongin lagi di sini. Demikian pembicaraan kita pada petang hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, sampurasun, salam Nusantara, merdeka. Bye-bye.